Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrul mubarak. Unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Semoga kehadiran Ramadan ini benar-benar membawa keberkahan kepada kita. Dan di dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk menjadi petunjuk kehidupan manusia. Hidup ini akan menuju kemana, dan menjadikan Allah Al-Quran ini sebagai pedoman untuk membedakan hal-hal yang menjadikan hati kita bahagia dan hati kita sedih, menunjukkan pada hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik, sehingga kita mampu memilihnya dengan penuh kesadaran. Masyarul muslimin rahimakumullah. Etika mencintai Al-Quran tentu saja dimulai dengan meyakini Al-Quran sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi, bahwa Al-Quran itu sungguh pasti, tidak ada keraguan sedikit pun isi yang ada di dalamnya. Maka kita wajib meyakini Al-Quran sebelum kita mencari keberkahan Al-Quran. Karenanya mari kita bersama-sama mencari keberkahan Al-Quran dengan melalui etika-etikanya, agar keberkahan Al-Quran itu bisa menjadikan pedoman hidup kita semuanya dan menjadi penerang jiwa kita. Yang pertama, bahwa Al-Quran adalah kitab suci, maka bagi pembacanya haruslah suci secara lahir dan batin. La yamassuhu illal mutahharun. Ini adalah perintah ketika kita hendak memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, maka mulailah dengan berwudu. Ketika kita secara fisik sudah bersih dan hati kita sudah tenang, maka insya Allah akan bisa tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini Allah akan memberikan petunjuk sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, ketika kita sudah meyakini Al-Quran, maka setidak-tidaknya kita harus membacanya. Bagi orang yang awam, bagi yang belum pernah belajar Al-Quran, maka bacalah sebisa mungkin. Al-Quran dibaca bagi orang-orang yang awam, tidak perlu takut kalau belum paham. Yang kedua, ketika kita mengetahui ilmu tajwid, ilmu tahsin, makalah bacalah Al-Quran itu dengan yang benar, yang merdu, yang indah sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan itu, sehingga tidak mengurangi makna atau menghilangkan makna itu sendiri. Dan yang ketiga, ketika kita sudah mempunyai ilmu yang cukup, maka etika mencintai Al-Quran adalah kita mentadabburinya melalui penafsiran, pemahaman ayat-ayat Allah, sehingga apa yang hendak kita pelajari kita bisa memahami dan bisa mengambil faedahnya. Selanjutnya, bahwa Al-Quran itu akan menjadi penentu kita ketika nanti yaumil qiyamah. Barang siapa yang meninggal, maka bacaan Al-Quran itulah yang akan menentukan jenjang kehidupan kita. Dan yang paling penting, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci sebagai mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita umatnya wajib membaca, mempelajari, menafsirkan, dan mengamalkan isi-isinya, sehingga jalan yang kita tempuh betul-betul jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini memberi manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.